Ya, Smart Listener masih di rangkaian 77 tahun Indonesia Merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Mari menjadi warga negara yang menjunjung nilai-nilai kebaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, Smart Listener seperti biasa ya, di hari Kamis ini kami menghadirkan salah satu spesial program untuk Anda, tentunya spesial program bersama Parlemen yang dipersembahkan Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Dan untuk hari ini saya mempunyai tamu spesial yang biasanya kalau kita melihat gambarnya aja, tapi untuk saat ini beliau sudah hadir di studio. Ya, kita sapa saja, langsung saja kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi D, Wakil Ketua Komisi D, Bapak Kasrudi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, untuk hari ini kita kedatangan anggota DPRD Kota Makassar. Beliau merupakan Wakil Ketua Komisi D ya Pak Kasrudi. Salam merdeka Pak. Salam merdeka. Gimana untuk memeriahkan HUT kemarin Pak? Gimana untuk di lingkungan sekitarnya, tempat tinggalnya Pak Kasrudi? Jadi pertama-tama saya ucapkan dulu, mumpun belum terlambat ini, saya ucapkan dulu Dirgahayu Indonesia yang ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan semangat gotong royong. Iya. Ini pastinya ya Pak ya. Ya, ini siap. semangat ya. Karena untuk memeriahkan HUT Indonesia, HUT RI ya. Ini untuk warga sangat antusias Pak. Karena pandemi 2 tahun itu mereka bagaimana ya. Tapi kalau untuk saat ini semangatnya luar biasa ya, karena untuk warga sendiri tuh menghias lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian lorong-lorong dengan bendera merah putih atau juga dengan umbul-umbul ya Pak ya, umbul-umbul, kemudian pernak-pernik juga ya. Ini tentu semangatnya juga semangat gotong royong Pak Kasrudi. Ini bukan dipaksakan gitu ya. Jadi yang tua, yang muda ya ini semuanya ikut berbaur ya. Ini juga menjadi pembelajaran kepada generasi muda. Ini bagaimana bentuk mengapresiasi ya, atau bagaimana kita menghargai kemerdekaan kita ya. Dan Pak Kasrudi untuk hari ini kita akan membahas mengenai tema nasional ya. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dengan semangat gotong royong ya. Baik Pak Kasrudi, nah sebelum kita berbicara nih mengenai tema HUT RI ya untuk tahun ini, dari Pak Kasrudi sendiri nih saya ingin tahu dulu nih Pak, sebelum ini kan Bapak sekarang di Komisi D ya, nah sebelumnya Komisi A. Bisa cerita dulu Pak, dari Komisi A ke Komisi D ini apa aja sih untuk ruang lingkupnya Pak? Baik, Kasrudi. terima kasih. Saya pertama-tama dulu mengucapkan terima kasih atas undangan Smart RPM dan seluruh pemeriksa Smart RPM Kota Makassar. Mengucapkan selamat HUT yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan semangat gotong royong. Terkait dengan 77 tahun Indonesia Merdeka ini, kita melihat meriah di mana-mana. Karena memang kondisi kemarin 22 tahun kita mengalami COVID, akhirnya masyarakat Kota Makassar khususnya sangat antusias dengan kemeriahannya, melihat dari terpasangnya banyak bendera apa segala macam di pinggir jalan. Alhamdulillah saya mengucapkan selamat, karena memang kita sudah lama menanti, apalagi dengan momen 77 tahun itu angka yang bagus 77. Jadi semoga dengan tema tadi itu bangkit lebih cepat ya, kita bisa bangkit lebih cepat untuk Kota Makassar dengan program-programnya. Baik. Terus yang pertanyaan yang kedua tadi, betul, saya awalnya dari Komisi A di awal 2019. Saya ditempatkan oleh partai saya, kebetulan saya dari Partai Gerindra. Nah, saya ditempatkan oleh partai saya berada di Komisi A. 2 tahun setengah kami menjalani legislatif, di legislatif itu kami dipindahkan lagi di Komisi D. Alhamdulillah saya mendapat amanah sebagai wakil ketua di Komisi D, yaitu bidang kesejahteraan rakyat.
Nah, kemarin di Komisi A itu saya bermitra langsung dengan pemerintahan yang banyak disoroti, termasuk Satpol PP, kecamatan, itu. Itu menjadi PR. Iya. Ya. Nah, tentu juga masyarakat ini juga penasaran ya, terjun ke dunia politik ya. Sebelumnya Pak Kasrudi apa nih aktivitasnya Pak? Jadi sebelum saya terjun ke dunia politik, latar belakang saya pengacara. Kebetulan saya ada kartu pengacara saya. Terus melihat perkembangan dinamika yang ada di pemerintahan saat ini memerlukan wadah untuk menyampaikan aspirasi. Salah satunya itu ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Nah, akhirnya 2019 saya memutuskan untuk ikut kontestasi di pemilihan legislatif. Dan alhamdulillah lagi saya terpilih dari Partai Gerindra. Ya, ini amanah gitu ya Pak. Siap. Ya, menerima, mendengarkan aspirasi masyarakat dan kedepannya mudah-mudahan bisa naik kelas lagi nih Pak. Pak Kasrudi ya. Amin. Amin. Baik, ini ya ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan untuk hari ini ya. Pak Kasrudi, untuk tema kita hari ini bagaimana pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dengan semangat gotong royong ya. Nah, terutama ini juga menjadi semangat nih bagaimana dengan masalah-masalah khususnya untuk masalah-masalah sosial yang ada di Kota Makassar ya. Nah, kalau Pak Kasrudi sendiri melihat untuk masalah-masalah sosial di Kota Makassar ini seperti apa Pak? Jadi kebetulan saya di Komisi D ini bermitra langsung dengan Dinas Sosial. Memang masih banyak hal-hal yang perlu perbaikan dari Dinas Sosial. Tapi setelah kami melihat program-program yang ada di Dinas Sosial, alhamdulillah bisa menyentuh warga kita yang khususnya untuk masalah-masalah sosial. Nah, kami sebagai pengawas mitra kami siap membantu dan mensupport segala program-program yang ada di Dinas Sosial, termasuk penertiban anjal maupun gepeng yang ada di Kota Makassar. Seperti tema yang 77 tahun Indonesia Merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan semangat gotong royong. Inilah marilah kita bersama-sama bergotong royong sehingga apa yang kita harapkan dari Kota Makassar menjadi kota dunia bisa tercapai, karena tanpa gotong royong saya rasa mustahil lah pemerintah kota ini menciptakan kota dunia. Ya, Pak, kalau kita lihat ya untuk masalah-masalah sosial yang kita lihat ya saat ini ya, adanya anjal ya, kemudian apalagi selama pandemi COVID-19 ya, itu kita lihat ya banyak anjal itu turun ke jalan-jalan Pak, terus gepeng ya. Nah ini sebenarnya bagaimana nih Pak, kalau Bapak sendiri dari hasil pengamatan ya, kemudian apakah memang terjadi peningkatan gitu Pak dari tahun ke tahun? Ya. Jadi sebenarnya begini, kalau untuk kami di Dinas Sosial, karena kami mitra, Dinas Sosial sebenarnya itu di ujungnya dia prioritaskan. Jadi rehabilitasinya dan penangkapan sebenarnya yang ada di Dinas Sosial. Nah, yang persoalan sekarang ini adalah di awalnya, bagaimana tidak muncul lagi ini gepeng dan anjal. Apa sebenarnya Pak? Kenapa sampai itu banyak ya turun ke jalan-jalan Pak? Jadi begini, kalau saya melihat ini problem yang ada di Kota Makassar ini yang perlu diperbaiki itu tadi gotong royongnya, karena memang betul masalah sosial, tapi tidak semuanya ditangani langsung oleh Dinas Sosial. Oleh karena itu dibutuhkan gotong royong, kerjasama semua OPD, sehingga mulai dari awal sampai akhir itu bisa termaksimalkan penanganannya. Karena kalau untuk penanganan saja Dinas Sosial itu pasti mampu. Ini hari saja untuk menertibkan semua anjal dan GP yang ada di Kota Makassar itu bisa. Tapi kan besok lagi muncul lagi. Ah, inilah yang perlu gotong royong untuk sama-sama kita memberantas di awalnya sebenarnya. Bagaimana
memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana memberikan pemahaman apa segala macam, menyekolahkan kalau itu butuh sekolah. Ini adalah dibutuhkan kerjasama semua. Jadi bukan hanya dinas sosial sebenarnya yang untuk penanganan anjal dan gepeng ya. Pak, kalau kita lihat sebenarnya untuk anak-anak jalanan itu mereka datangnya memang dari memang asli Makassar atau mereka datangnya dari mana itu Pak? Yang masuk ke Makassar Pak? Dari informasi yang diterima Pak Kalau Masudi. saya dapat informasi memang banyak dari luar. Itu kan ini yang saya bilang tadi dibutuhkan gotong royong. Paling cocok memang tema 77 tahun ini ya ke Makassar ini sebenarnya dengan semangat gotong royong kita bisa menghilangkan dilema-dilema atau persoalan-persoalan sosial yang ada di Kota Makassar. Semisal tadi kalau saya anjal itu dari luar paling tidak di apa namanya kita prioritas di perbatasan. Kita tanya mau kemana, apakah dia sekolah apa tidak. Kan kelihatan anak-anak ini kalau dia masih anak-anak seumpamanya berarti kan apalagi kalau di hari sekolah, berarti ya usia sekolah kan perlu ditanya dia mau kemana. Kan itu perlu memang gotong royong. Tidak bisa saya hanya dinas sosial saja untuk menangani ini sebenarnya. Jadi saya berharap dengan semangat gotong royong kita sekarang ini semua OPD yang terlibat dalam hal ini ya difungsikan turun ke jalan untuk peduli terhadap anak jalanan dan gepeng. Karena kalau tanpa pemberian apa namanya kreativitas atau tanpa pemberian ruang kreativitas yang kita berikan kepada mereka pasti kembali lagi. Nah, ini yang kita tidak harapkan sebenarnya. Kita habis merehabilitasi, setelah merehabilitasi kembali lagi kalau tidak ada ruang kreativitas yang diberikan oleh pemerintah. Ini yang kami harapkan sebenarnya. Iya, pada saat reses kemarin itu sempat disinggung juga ya Pak ya, khususnya untuk generasi muda gitu kan. Karena seperti yang diinformasikan oleh Pak Kasudi tadi, jadi perlu ruang-ruang aktivitas ya, kreasi ya. Jadi waktu mereka itu tidak banyak terbuang ya. Jadi mereka tuh bisa lebih memaksimalkan apa kebisaan ataupun kemampuan mereka gitu daripada mereka harus turun ke jalan gitu ya. Pak, kalau selama ini untuk dari anak-anak jalanan ini kemudian gepeng turun ke jalanan, sebenarnya modusnya itu juga cukup beragam gitu ya Pak. Apakah mereka memang meminta belas kasihan di jalanan atau gimana Pak? Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan Pak? Jadi begini, inilah gunanya gotong royong atau kerjasama OPD yang lain. Karena melihat dari kan berbeda-beda ini kreativitas anjal apa segala macam. Inilah gunanya kita. Maksudnya pemerintah Kota Makassar itu melihat kira-kira kreativitasnya atau keahliannya ini anjal atau gepeng ini apa di mana. Nah, kita bawa ke semacam seminar pelatihan-pelatihan sehingga setelah itu bisa berkreativitas. Ndak kembali lagi ke dunia asalnya. Yang kita harapkan itu sebenarnya. Karena kalau tanpa dukungan dan permintaan dari pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan, saya rasa cukup sulit. Pasti muncul lagi karena kebiasaan itu dan gepeng dan anjal ini merasa keasikan di jalan. Ada juga yang mengatakan Pak, kalau semuanya memang mereka dibina, dilatih gitu ya dengan keterampilan-keterampilan begitu. Kan ujung-ujungnya mereka juga harus mencari nafkah ya. Itu ada juga yang mengatakan bagaimana kalau para anjal ini mereka juga bisa diberikan modal gitu Pak untuk bisa berusaha Pak. Kalau Pak Kasudi sendiri melihat gimana nih Pak? Ya, jadi memang perlu dilihat dari hasil dari pelatihan-pelatihan itu. Kalau memang memungkinkan, kan pemerintah itu punya banyak program tentang hal masyarakat yang atau warga Kota Makassar yang ingin membutuhkan bantuan UMKM apa segala macam itu ada program-program kita di Kota Makassar.
Cuma yang perlu dulu ini sebenarnya diadakan dulu pelatihan, baru menapis kira-kira ini keahliannya apa. Nah, kalau dia keahliannya seumpamanya dia bisa membuka bengkel motor atau tempat cuci motor, kita kasih modal. Pemerintah punya program-program yang kayak itu. Nah, itu yang perlu difungsikan sebenarnya. Nah, sehingga yang tadinya anjal atau gepeng bisa berkurang, paling tidak bisa diminimalkan yang ada di jalanan. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi nih Pak Kasrudi ya. Kita masih lanjut lagi dan kita ada pertanyaan yang masuk ya. Kita coba baca dulu. Oke, kita baca dulu. Ya, untuk pertanyaan yang masuk, terima kasih untuk Anda yang sudah yang mendengarkan dan juga menyaksikan kami ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita masih bersama di spesial program untuk hari ini, tentunya bersama Parlemen, tentunya acara yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Jadi untuk Anda nih ya yang mempunyai masukan ya silakan Anda bisa juga ke aplikasi ataupun Ajama, kemudian Anda juga bisa kirimkan ke WhatsApp ke PPID Sekretariat DPD Kota Makassar di 081141100309. Baik, langsung saja ini ada pertanyaan, sudah sampai di mana progres dari pemberantasan anjal ini Pak Kasrudi? Ya, tadi kan seperti diinformasikan nih ada banyak program-program yang dilakukan ya untuk dari khususnya untuk dinas sosial nih ya untuk menurunkan angka misalnya nih untuk gepeng kemudian anjal sudah sejauh mana Pak untuk program-programnya apa? Jadi kalau kami melihat dinas sosial ini hampir tiap hari melakukan rehabilitasi, penangkapan di jalan bersama Satpol PP. Tapi kan bukan itu yang kami harapkan sebenarnya. Penangkapan, rehabilitasi, setelah itu rehab, turun lagi ke jalan. Itu bukan itu yang kami harapkan. Yang kami harapkan sebenarnya bantuan dari UPD-UPD lain bekerja sama untuk mengantisipasi di awalnya. Yang awal ini yang perlu sebenarnya. Kalau cuma rehabilitasi, penangkapan, besok ini saya bilang tadi dinas sosial itu besok. Kalau saya telepon ini dinas sosial, besok juga bisa turun menangkapi. Tapi kan bukan itu yang kita harapkan. Kalau cuma penangkapan itu besok kita bisa lakukan itu. Cuma yang saya minta tadi di awal bahwa OPD kerjasama yang terkait, kerjasama kalau seumpamanya masih anak-anak, ayo kita sekolahkan. Berikan dia fasilitas yang baik. Kalau dia sudah seumpamanya tamat SMP seumpamanya, ayo kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga bisa membuat UMKM atau apa kerja-kerja di lapangan. Semisal banyak kan di jalan itu kita bisa buat semacam tempat cuci mobil, bisa kita kasih pelatihan-pelatihan. Banyak program-program pemerintah Kota Makassar itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Makassar. Cuma di sini saya berharap kalau kita memberikan pelatihan, pilihlah orang-orang yang tepat. Kasih Misalnya orang kalau yang tepat ini kayak gimana Pak? Maksudnya ini kayak anak jalanan, betul-betul anak jalanan. Kalau cuma itu saja yang kita kasih pelatihan, kasihan. Itu yang berkembang terus. Maksudnya saya jadi kasih harus yang betul-betul tepat sasaran. Ini yang kami harapkan sebenarnya. Betul-betul yang diberikan pelatihan itu orang betul-betul yang tepat sasaran. Pak Kasrudi, itu ada juga yang mengatakan ya, itu apa ya? Mereka turun ke jalanan itu ada banyak hal ya yang mereka lakukan gitu kan. Malah ada juga yang misalnya nih Pak ya, modusnya beragam nih. Mereka membersihkan kaca mobil ya itu kalau Pak Kasrudi berkendara itu terlihat ya Pak ya. Ya membersihkan kaca mobil ya, kemudian ada yang menggendong anak-anak kan, itu Pak. Itu mereka dari pihak ketiga ada nggak sih yang memanfaatkan mereka begitu Pak? Atau mereka murni begitu untuk mencari nafkah gitu Pak? Menurut Pak Kasrudi? Kalau saya tidak pernah mendengar langsung dan saya tidak pernah dapat informasi langsung sebenarnya.
Cuma yang saya pernah dengar ada, bahkan Pak Wali Kota, saya sempat baca beritanya sedikit bahwa ada yang membekiki yang kayak begitu. Ada yang apa namanya memanfaatkan mereka. Nah, itu saya pernah baca itu, tapi saya tidak pernah dengar. Saya pernah baca di salah satu media online bahwa ada yang wali kota sendiri yang berbicara bahwa ada yang memanfaatkan hal-hal begitu. Tapi begini, kalaupun ada yang memanfaatkan, kalau kita ada punya keinginan untuk memberantas atau mengurangi hal-hal yang begitu, itu kan sebenarnya bisa. Nah, seumpamanya kayak tadi yang membersihkan mobil, sebenarnya kita bisa arahkan dia ke umpamanya ada tempat cuci mobil yang cukup besar, nah, kita titip di sana dia. Dapat gaji juga, dapat honor mungkin, insentif mungkin dari situ. Kita beritahu bahwa pemilik bengkel atau pemilik tempat cuci mobil ini, saya titip anak ini untuk khusus saja untuk membersihkan kaca atau apa segala macam dari aksesor mobil. Kan begitu. Nah, yang penting kita kontrol. Ini ada kontrol terus. Jangan kita biarkan selesaikan begini. Jangan sampai juga kita titip anak tersebut di satu tempat merusak juga. Ini yang jadi kekhawatiran juga sebenarnya. Nah, tapi gunanya kita ini sama-sama kita peduli kontrol mereka. Nah, jangan dibiarkan sendiri terlalu lama. Ya biarkan. Makanya perlu memang kerjasama dengan pihak swasta juga, dengan masyarakat Kota Makassar juga, semuanya harus kita libatkan sebenarnya ini. Oke, jadi perlu ya dari OPD yang lain juga ini ikut terlibat gitu ya, masyarakat semuanya, juga. Malah saya, semuanya, swasta juga, masyarakat semuanya juga harus peduli sebenarnya. Karena itu tadi, karena tanpa kepedulian kita, saya rasa mustahil kita bisa hilangkan ini. Karena mungkin sudah keasikan atau keenakan di jalan, akhirnya rutin turun. Nah, kalau keasikan, keenakan di jalan Pak, karena masyarakat juga itu pada saat berkendara biasanya memberi. Nah, itulah kepedulian kita juga, masyarakat juga di jalan. Nah, kepedulian masyarakat juga sudah ada instruksi dari yang saya pernah baca, bahkan MUI sudah menginstruksikan jangan memberi. Bahkan perda kita juga sebenarnya ada dilarang memberi di jalan itu. Nah, tapi bukan jangan disalahkan dia sebenarnya, yang disalahkan juga kita, kepedulian kita. Seperti tadi yang kita bilang, ada anak-anak kita yang beragam melap mobil, ayo kita masukkan di swasta yang mempunyai tempat cuci mobil, kasih kesempatan dia bekerja di situ. Kita lihat tapi kita kontrol. Itu yang Oke, jadi ikut dibantu gitu ya Pak. Iya, ikut dibantu, dia diarahkan ya untuk mendapat tempat kerja ya, dan itu tetap ada pengawasan ya dari pihak-pihak terkait ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya. Kita break lagi untuk sesaat, dan Smart Listeners kami masih mengundang Anda yang mau bertanya juga nih ya, apa-apa saja sih yang memang sudah dilakukan ya oleh apa yang Anda ingin tanyakan terkait bagaimana mengurangi permasalahan sosial ya di Kota Makassar ya. Apakah dengan adanya program-program yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Makassar ini juga sudah maksimalkah? Nah, silakan ya masukan Anda. Kami nantikan ya untuk live chatnya, silakan di channel YouTube Smart FM Makassar, dan Anda juga bisa langsung nih ya untuk menyampaikan aspirasi Anda, silakan ke aplikasi Ajang Aspirasi Masyarakat. Itu bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store, dan juga untuk aspirasi Anda silakan Anda bisa kirimkan ke WhatsApp ke PPID Sekretariat DPD Kota Makassar di 0811 411 0309. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih bersama Parlemen, spesial program yang kami hadirkan untuk Anda kerjasama Sekretariat DPD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Tentunya dengan tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dengan semangat gotong royong ya. Dan Smart Listeners, tentu ini juga menjadi tema nasional ya. Dengan semangat gotong royong, mari kita bersama-sama juga bagaimana kita mengurangi ya
mengentaskan ya masalah-masalah sosial yang ada di Kota Makassar. Ini menjadi topik pembahasan kita untuk hari ini ya. Kita lanjut lagi ya Pak Kasudi. Jadi ini bukan hanya terkait Anjal ya, kemudian Gepeng. Pak Oga juga masuk ya Pak ya? Ya. Ini kalau saya lihat pada saat berkendara terus ingin memutar kendaraan, ini dengan mudahnya nih kita lihat semakin banyak Pak Oga Pak. Ya. Ini masuk nggak sih Pak untuk salah satu termasuk anak jalanan begitu Pak untuk Pak Oga? Jadi semuanya yang masalah-masalah sosial yang ada di Kota Makassar itu termasuk ojol juga. Nah, saya Pak Oga, saya kemarin sempat baca juga pernyataan dari Dinas Perhubungan bahwa dilarang memberi. Salut saya dengan pernyataan itu. Cuma yang perlu juga saya minta kepada Dinas Perhubungan ini, mumpung saya ada di sini, agar personilnya turun di jam-jam tertentu. Misal pagi Dinas Perhubungan, karena untuk mengantisipasi banyaknya atau menjamurnya Pak Oga di jalan, sebenarnya itu terkait juga dengan Dinas Perhubungan. Nah, kemarin itu saya membaca, saya salut, saya hormat bahwa terima kasih Pak Kadis sudah memberikan statement bahwa dilarang memberi Pak Oga di jalan. Nah, cuma tidak bisa juga dilarang ini karena kita tidak ada di tempat. Nah, saya berharap pada kesempatan ini Dinas Perhubungan ada di tempat pada saat jam-jam tertentu saja. Saya juga tidak meminta juga setiap hari, tidak Ji. Pak, kalau selama dari pengamatan nih Pak Kasudi ya, untuk titik-titik kemacetan yang ada di Kota Makassar yang banyak tuh Pak Ogahnya Pak, itu di mana saja Pak? Kan untuk titik sebenarnya kemacetan? ini kita kan tahu, kita sudah melihat dan mensurvei bahwa titik-titik kemacetan itu sudah ada sebenarnya, sudah ada di kantong Dinas Perhubungan sebenarnya, sudah ada di kantong Kepala Satpol PP, sudah ada itu tempat-tempatnya. Ini saya harapkan juga Dinas Perhubungan maupun Satpol, jangan hanya Dinas Perhubungan, kalau memang kerjasama lah dengan baik, Dinas Perhubungan Satpol turun ke jalan jam-jam tertentu saja. Kami juga tidak meminta sebenarnya setiap hari, tidak. Di Sabtu mungkin tidak perlu di hari Minggu mungkin tidak perlu di jam-jam tertentu, di pagi dan sore saja. Bahkan Dinas Perhubungan menempatkan saja orangnya saja di situ saja, berdiri saja tanpa melakukan apa-apa. Sebenarnya itu Pak Oga sudah tidak mau lagi melakukan tidak mau lagi turun ke jalan. Ya itu sebenarnya yang perlu bukan kita sering-sering menegur tidak perlu cukup menyimpan saja personilnya di jam-jam tertentu dan di titik tertentu kemacetan, cukup itu saja sebenarnya. Pak Oga ini sudah pasti merasa minder juga bila ada lagi yang ambil penghasilan ini. Jadi gitu Pak ya. Di jam-jam sibuk memang itu harus sibuk, ada ya dari Disub juga untuk turun tangan gitu ya. Dan kepedulian masyarakat terutama juga tidak memberi, supaya kalau tidak ada lagi penghasilan di situ di jalan, otomatis ini berkurang juga. Sama dengan juga Anjal dan Gepeng sebenarnya. Itu kan karena kepedulian masyarakat kita semua, kepedulian kerjasama OPD. Nggak bisa hanya dinas sosial. Kalau hanya dinas sosial saja melakukan penangkapan, itu tadi saya bilang besok ditangkap bisa, rehabilitasi bisa. Ada tempat rehabilitasi kita, ada rehabilitasi swasta, ada semua. Cuma kan di ujungnya ini bagaimana caranya masyarakat tidak memberi, bagaimana caranya Anjal dan Gepeng ini kita kasih pelatihan supaya tidak berulang lagi. Itu sebenarnya intinya sebenarnya dari masalah ini kan urusan kita. Perut gitu Pak. Iya, perut. Urusan perut sehingga sampai turun ke jalan gitu Pak. Pak Kasudi, ini terkait Pak Oga kemudian Anjal Gepeng gitu Pak. Nah sebenarnya kan sudah ada perdanya Pak, sudah ada aturannya Pak. Gimana? Ini apakah ada sanksi di sini atau gimana Pak? Jadi sebenarnya sanksi itu ada administrasi. Cuma kan kalau cuma sanksi administrasi kita terapkan sanksi. Bahkan mungkin ada pidananya, saya juga belum terlalu tapi kan kasihan juga kalau kita mau memberikan sanksi sementara kerja-kerja kita di lapangan itu kurang.
Maksudnya saya boleh penerapan perda, tapi kewajiban pemerintah dulu laksanakan. Menyiapkan lapangan kerja misalnya, menyiapkan pelatihan-pelatihan. Kalau semuanya itu bisa disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar, silakan terapkan perdagangan. Baik. Kalau belum, jangan kita dulu, masa kita mau tangkapi semua warga kita yang ada di jalan, kan tidak begitu juga. Pemerintah Kota Makassar tidak begitu juga. Tapi harapan kita pemerintah Kota Makassar melakukan kewajiban-kewajibannya dulu. Oke. Iya. Jadi itu Pak ya. Tapi kalau dari Perda ini terkait untuk masalah-masalah sosial, misalnya untuk Anjal dan Gepeng ini kan menjadi tugas negara gitu Pak. Ya. Nah, ada tidak dari aturannya itu ada tidak yang bisa direvisi gitu Pak, dievaluasi sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini di Kota Makassar Pak? Sebenarnya kalau perda kita yang ada sekarang itu sudah cukup bagus. Aturan kita sebenarnya sudah cukup bagus. Cuma terkait dengan penerapannya memang masih kurang. Tapi saya tidak mau larinya ke situ penerapan dan perda, tapi maksudnya saya kewajiban pemerintah dulu. Dalam ini OPD, apakah sudah melakukan kewajibannya dengan maksimal? Itu dulu sebenarnya. Kalau sudah melakukan kewajiban kita selaku pemerintah Kota Makassar, sudah melakukan kewajiban kita, bagaimana caranya memberikan pendidikan secara maksimal, memberikan pelatihan, memberikan lapangan kerja. Kalau tugas-tugas itu kita pemerintah Kota Makassar sudah melaksanakan, silahkan terapkan perda. Lakukan sanksi-sanksi, terapkan sanksi-sanksi yang ada di perda tersebut. Itu harapan saya sebenarnya. Jadi kalau berbicara aturan yang ada sekarang itu sudah bagus. Cuma memang itu tadi, perlu kita sama-sama dulu benahi apa yang ada, sudah itu baru kita terapkan perda itu. Oke, jadi kalau selama ini nih Pak Kasudi untuk penanganan anak-anak jalanan, gepeng gitu ya, itu menjadi tugas dari Dinas Sosial ya Pak, Dinas Sosial. Nah harusnya harapan dari Pak Kasudi apa nih untuk penanganan anak-anak jalanan kemudian gepeng ini Pak? Jadi itu saya bilang di awal tadi bahwa tugas dinas sosial itu melakukan penangkapan, melakukan rehabilitasi. Besok saya bilang itu bisa semua dilakukan itu. Bisa disapu bersih nih dia pendangan jalan besok. Tapi setelah itu muncul lagi. Dinas sosial hanya melakukan penangkapan dan rehabilitasi. Di awal munculnya Anjal dan Gepeng ini yang perlu diantisipasi. Ada DP 3A mungkin di situ, ada dinas pendidikan mungkin di situ, ada dinas tenaga kerja di situ, ada kecamatan, ada kelurahan yang harus mengontrol tumbuh kembangnya Anjal dan RT RW kita bisa manfaatkan. Ini RT RW kita ada kan? Itu kan bisa mengontrol anak-anak kita yang ada di daerahnya, yang pendatang, terutama pendatang ya, di situlah dimanfaatkan ini pemerintah setempat, baik itu lurah, kecamatan maupun RT RW dimanfaatkan itu semua. Jadi saling bekerja sama. Jadi kalau biasanya teman-teman bilang atau banyak di luar kalangan apa namanya itu penggiat sosial menyatakan bahwa salah dinas sosial, tidak begitu. Memang kurang, masih ada yang kurang di dinas sosial, tapi tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke dinas sosial. Tanggung jawab itu tidak bisa serahkan sepenuhnya ke dinas sosial untuk mengantisipasi tumbuh kembangnya Anjal dan Gepeng ini. Tidak bisa semuanya diserahkan ke dinas sosial, karena dinas sosial hanya menangkap dan merehabilitasi. Yang bisa itu kerjasama kita semua, itu tadi yang saya sebut. DP 3A mungkin, dinas pendidikan mungkin, dinas tenaga kerja, kecamatan, kelurahan, RT RW juga harus dimanfaatkan, karena di situ dia bisa mendata. Nah kemarin ini setelah habis monep kami meminta kepada dinas sosial untuk melakukan muskel secepatnya. Apa itu Pak muskel? Itu musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan ini dilakukan untuk mendata warga-warga kita yang kurang mampu. Itu bisa didata juga situ. Ini kemungkinan jadi anak jalanan. Itu kelihatan semua nanti. Inilah kami harapkan dinas sosial secepatnya melakukan musyawarah kelurahan itu untuk mendata warga kita. Karena kalau kita sekarang pakai data-data lama,
kemarin kan kita tahu sudah ada yang meninggal mungkin, sudah ada yang masih tercatat Pak? Ya, masih tercatat. Inilah gunanya musyawarah kelurahan supaya secepatnya dilakukan supaya kita bisa melihat kira-kira warga di Kota Makassar itu berapa sih yang miskin, berapa sih yang berpotensi jadi anak jalanan. Kan begitu. Di situ yang kelihatan itu musyawarah. Makanya kemarin kami meminta pada saat Monep kemarin itu kami minta dinas sosial untuk melakukan musyawarah kelurahan secepatnya. Itu ya, update terus ya. Ya, Pak, ya. karena data yang paling penting sebenarnya. Oke, Pak Kasudi, untuk reses kemarin itu apakah ini juga menjadi pembahasan Pak? Selain topik ini apa-apa lagi Pak yang menjadi pembahasan untuk reses kemarin Pak? Ada bocoran nggak? Apa yang menjadi fokus gitu Pak? Apa yang menjadi usulannya dari teman-teman Pak? Jadi kemarin, seminggu kemarin kami reses semua anggota DPRD Kota Makassar turun ke dapil masing-masing melakukan turun ke lapangan, turun ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Nah, reses itu adalah temu konstituen, sekalian bersilaturahim kepada konstituen kita di dapil masing-masing. Itu mulai dari kapan Pak untuk silaturahminya Pak? Dan berapa lama dilakukan Pak? Kemarin itu dari tanggal berapa kemarin itu ya? Lupa saya. Awal Agustus Pak atau awal? Ya, awal Agustus kemarin, tanggal 4 kalau tidak salah, 4. Jadi pelaksanaan reses itu selama 6 hari. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalau tidak salah. Pokoknya selama 6 hari. Selama 6 hari kami semua anggota DPRD itu memang sudah diatur oleh undang-undang bahwa DPRD itu harus reses. Nah, jadwalnya itu sudah ditentukan oleh Badan Musyawarah namanya. Ditentukan oleh Badan Musyawarah, tanggal sekian reses. Selama 6 hari tapi. 6 titik berarti. Kami turun ke lokasi dan dapil masing-masing. Menyerap aspirasi, temu konstituen. Kira-kira hal-hal apa yang menjadi urgensi di daerah masing-masing. Banyak yang kami temukan. Nah, semisal banyak jalan, terus drainase, perbaikan drainase, lampu jalan misalnya, masalah-masalah sosial juga, tentang KIS misalnya, tentang pendidikan, banyak. Jadi kami menyerap aspirasi itu dan kami catat. Nanti setelah reses itu kami paripurnakan namanya. Setelah diparipurnakan, hadir wali kota, nantinya kami paripurna bahwa inilah hasil reses kami. Setiap anggota dewan dicatat. Seumpamanya saya Kasrudi, hasil resesnya itu daerah sini, seumpamanya dapil saya Panakukang Manggala kan. Nah, dapil saya itu Manggala Panakukang. Iya, kalau belum tahu ada Antang, ada lengkap kami sebenarnya di daerah saya itu. Ada TPA-nya, perumahan besarnya juga ada, komplit, kota baru ada. Jadi komplit sebenarnya, mulai dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Ekonomi kecil sampai ekonomi besar ada di sana. Kan kita tahu bahwa Makassar kembang sekarang, kota baru kan di daerah Boulevard kan. Nah, Boulevard. Nah, tapi ke sana-sana sedikit dapat TPA. Iya, kasihan juga sebenarnya. Iya. Jadi masalah-masalah itulah yang kami dapat. Berbagai macam masalah yang kami dapat dari konstituen kami catat. Setelah kami catat, kami serahkan ke DPRD, ketua DPRD untuk diparipurnakan. Nanti setelah diparipurnakan, Pak Wali Kota menjawab hasil dari reses kami. Ini bisa dikerja, ini nanti sementara kami anggarkan ini, begitu ceritanya. Begitu alurnya ya. Juga disesuaikan dengan program nanti Pak. Ya, begitu alurnya. Pak, untuk masukan KIS ini juga banyak yang ini Pak, menjadi masukan juga untuk KIS. Jadi kemarin kami memang karena persoalan KIS yang hampir semua di warga Kota Makassar itu hampir semua mempermasalahkan masalah KIS. Kami memanggil BPJS Kota Makassar, direkturnya yang datang. Kami memanggil Dinas Kesehatan. Kami mau manggil Dinas Sosial selaku mitra kami. Kami lakukan rapat dengar pendapat tentang persoalan ini. Dan apa yang paling banyak Pak untuk masukan? Alhamdulillah untuk kami dapat jawaban. Permasalahan apa yang paling banyak Pak? Jadi yang permasalahan ini yang biasanya kan masalah kota. Kota ternyata
di pemerintah pusat dan pemerintah Kota Makassar itu mempunyai kota masing-masing 200-an ribuan lebih sebenarnya. Nah, kami melihat kalau sampai 500 ribu lebih yang layak dibantu dari kartu Indonesia Sehat itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Kalau kami melihat sudah cukup, cuma menurut kami terpenuhi. Kalau menurut saya terpenuhi. Cuma karena pendataan yang kurang. Nah, makanya kami meminta secepatnya ini Dinas Sosial untuk melakukan musyawarah kelurahan secepatnya. Untuk melihat siapa sih yang pantas untuk mendapatkan KIS ini. Siapa-siapa yang pantas. Sebenarnya karena untuk mendapatkan KIS itu apa kan sih, begini. Pak? Syarat-syarat mendapatkan KIS itu kan pekerjaannya harus buruh harian. Harus buruh harian, tidak bisa pekerja swasta. Nah, sekarang ini yang kita tahu di masyarakat sekarang ini ada yang memiliki KIS, padahal dia sudah pekerja swasta, padahal dia sudah mampu dan bisa menghidupi keluarganya, tapi masih memiliki KIS. Nah, inilah yang kita perlu. Nah, inilah yang perlu kita karena pendataan kemarin itu. Data-data kemarin yang dipakai. Nah, ini kami mendesak. Ini gunanya nanti musyawarah kelurahan itu berguna untuk mendata semua warga miskin kita yang berhak mendapatkan kartu-kartu itu. Ya warga-warga yang betul-betul yang betul layak untuk mendapatkan kartu itu, bukan lagi yang punya mobil. Iya, Pak. Itu banyak yang ngurus sekarang, Pak, katanya. Banyak yang ngurus. Sampai masuk ke sekolah juga harus pakai KIS. Iya, jadi itu saya bilang inilah gunanya pendataan kita. Karena sebenarnya kalau dari bantuan pusat dan bantuan APBD kita yang jumlahnya hampir 500 ribu kota untuk KIS itu. Kalau menurut saya sudah setengah juta. Sudah terpenuhi. Lebih dari cukup sebenarnya. Masa sih kita warga kita 1, berapa sekarang ini? 1,7, 1, masa hampir setengahnya warga miskin kita kan tidak mungkin juga kan. Iya 500 ribu kan. Cuma itu tadi ada yang harusnya tidak mendapatkan kartu itu. Kenapa mendapatkan? Itu yang jadi persoalan. Jadi perlu ya Pak untuk update data dulu. Perlu update data. Harus di cross check lagi nih Pak. Ya, apakah betul atau tidak ini ya? Betul-betul peruntukannya Pak. Mbak tidak dapat KIS. Baik, kita sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya obrolkan nih Pak Kasrudi, tapi kita terbatas waktu. Sekali lagi terima kasih ya untuk informasinya Pak. Dan sekali lagi Smart Listeners, demikian untuk spesial program kita bersama Parlemen yang tentunya dipersembahkan Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Sekali lagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya silakan ke Ajama, kemudian untuk WhatsApp-nya WhatsApp PPID Sekretariat DPRD Kota Makassar di 0811 411 0309. Sekali lagi terima kasih Pak Kasrudi untuk informasinya Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Terakhir. Ya silakan Pak. Saya kan ini berhubungan dengan Dinas Sosial. Untuk anak jalanan, gepeng, apalagi yang di jalan itu ojo namanya? Pak Oga. Pak Oga. Semuanya itu tergantung kepedulian kita semua. Ayo kita kerjasama, jangan menyerahkan ke Dinas Sosial kita. Banyak OPD-OPD terkait. Warga Kota Makassar juga, camat juga, pemerintah setempat, lurah, RT RW, ayo kita bekerja sama untuk mengatasi hal-hal sosial yang ada di Kota Makassar. Kalau tanpa kerjasama kita, saya rasa pemerintah Kota Makassar kalau jalan sendiri tidak mungkin menyelesaikan ini. Mari kita kerjasama. Peduli adalah ibadah. Itu kata akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semangat menjaga persatuan, gotong royong untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kasrudi. Ya. Dan Smart Listeners, demikian untuk perbincangan kita di siang hari ini. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.